Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah azani wa iyyakum. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa berkumpul kembali dalam rangka untuk menuntut ilmu. Dan insyaallah topik yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh beliau, bahwasanya topik kita berjudul tentang keutamaan dakwah dan sebagian adab dalam berdakwah. Keutamaan dakwah dan sebagian adab dalam berdakwah. Sungguhnya ikhwanillah azani Allah wa iyyakum. Keutamaan dakwah sangat banyak, baik dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betapa banyak ayat yang menyebutkan tentang keutamaan dakwah. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Kalian adalah umat yang terbaik. Bagaimana sifat umat yang terbaik? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian menyuruh kepada kebaikan dan melarang pada kemungkaran, melarang dari kemungkaran. Ini dakwah. Oleh karena itu umat yang terbaik adalah umat yang berdakwah pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar." Jadi hendaknya ada di antara kalian sebagian orang yang mereka menyuruh berdakwah jalan Allah Subhanahu wa taala, menyuruh kepada kebaikan dan melarang daripada kemungkaran. Dan ayat yang lain misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah." Bayangkan, wa man ahsanu qawlan. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapakah yang perkataannya lebih baik? Wa man ahsanu qawlan. Siapakah yang perkataannya lebih baik dari orang yang menyuruh kepada jalan Allah Subhanahu wa taala? Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Perkataan yang terbaik adalah perkataan orang yang berdakwah, yang menyuruh kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia akan membuka pintu-pintu kebaikan, memberi sinar cahaya kepada masyarakat yang tenggelam dalam kezaliman atau dalam kegelapan, dalam kenistaan, dalam kemaksiatan. Dengan dakwah akan ada cahaya yang menerangi jalan mereka. Oleh karena itu pantas Allah mengatakan, barang siapa yang lebih perkataannya lebih baik, lebih bagus, lebih indah daripada perkataan orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Adapun hadis-hadis tentang keutamaan dakwah sangat banyak. Di antaranya Rasulullah SAW pernah bersabda, "Fadlul 'alim 'alal 'abid ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib." Kata Rasulullah SAW, sabda beliau, keutamaan orang yang alim, yang orang yang berilmu, dibandingkan dengan orang yang ahli ibadah namun tidak punya ilmu. Ini ada orang alim dibandingkan dengan orang yang ahli ibadah, rajin beribadah namun tidak punya ilmu. Kata Rasulullah SAW, seperti permisalan bulan purnama dibandingkan dengan 10 bintang. Artinya apa? Bulan purnama itu cuma satu, namun cahayanya mengalahkan cahaya-cahaya bintang yang ada. Meskipun bintang itu berjuta-juta. Satu orang alim saja sebenarnya, namun kalau dia berdakwah, menyuruhkan ilmunya, mendakwakan ilmunya kepada masyarakat, maka dia akan buka jalan bagi jalan ini. Adapun orang yang ahli ibadah, namun tidak memiliki ilmu, tidak berdakwah, maka kebaikannya hanya terbatas pada dirinya. Adapun bulan, maka cahayanya menerangi bumi. Demikian kata Rasulullah SAW, memisalkan antara orang yang alim dibandingkan dengan orang ahli ibadah namun tidak punya ilmu. Dan subhanallah masih ada satu lagi hadis yang saya sangat takjub dengan hadis ini yang akan saya sampaikan sebentar lagi. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya tentang keutamaan orang yang berdakwah. Di mana Rasulullah SAW bersabda, "Man dalla 'ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi."
Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, ya, barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka bagi dia pahala orang yang mengamalkannya. Bagi dia pahala orang yang mengamalkannya. Saya ingin ikhwas sekalian, saudara-saudara sekalian, ya, para hadirin sekalian, merenungkan hadis ini. Hadis yang sangat agung, di mana Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa mandala ala khairin, barang siapa yang menunjukkan pada kebaikan, kebaikan apa saja, kebaikan apa saja, kemudian diamalkan oleh orang lain, maka pahala orang lain tersebut akan mengalir kepada dia, akan mengalir kepada orang yang menunjukkan. Oleh karena itu para ulama menyebutkannya, betapa besar pahala orang yang sedang berkata. Kalau misalnya ada orang yang terjerumus dalam kesyirikan, kemudian salah seorang dari kita mengajak dia untuk kepada tauhid, dia terjerumus dalam kesyirikan, dia memakai jimat misalnya, atau ikut tenaga dalam, atau percaya kepada dukun, macam berapa ibunya, sebesar dunia, punya dosa segede itu. Lau ataitani bi qurabil ardi khataya, kalian datang kepadaku dalam keadaan memikul dosa yang begitu banyak sebesar dunia. Kata Allah Subhanahu wa taala, dengan syarat la tusyrik bi. Engkau tidak berbuat syirik kepadaku, bertauhid, tidak berbuat syirik kepadaku. Kata Allah, la ataituka bi qurabiha maghfirah. Aku akan membawakan ampunan juga sebesar dunia. Allah janjikan ampunan bagi orang yang bertauhid. Bayangkan kalau ada orang itu menunjukkan keutamaan tauhid. Kalau ada orang yang terjerumus dalam kesyirikan, kemudian kita tolong dia, kita tunjukkan dia kepada tauhid dengan beri buku atau mengajak dia untuk ikut pengajian, kemudian dia amalkan tauhid tadi, subhanallah, berarti dia telah mendapatkan pahala yang begitu besar. Yang saya tadi gambarkan salah satu pahala tauhid tadi. Kalau kita bawa dosa sebesar alam ini, Allah akan menjadikan kita dengan kemaafan sebesar alam ini juga. Maka pahala yang segede itu pun akan mengalir kepada kita. Demikian juga kebaikan-kebaikan yang lain. Kebaikan apa saja kalau kita tunjukkan pada seorang, kemudian diamalkan oleh orang lain, maka kita akan mendapatkan pahala tersebut. Oleh karena itu, jelasan Allah, ya, perhatikan. Dari sini para ulama mengatakan, salah orang yang mengirim pahala kepada Nabi Muhammad SAW. Salah orang yang mengirim pahala kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa nggak boleh? Semua pahala kita ini otomatis tarik siapa? Rasulullah SAW. Rasulullah SAW yang pertama kali mengenalkan Islam kepada kita. Rasulullah SAW yang berkorban untuk mengenalkan Islam kepada kita, sampai dituduh penyihir, sampai dituduh tukang syair, sampai dikatakan majnun, orang gila. Namun beliau tetap berdakwah agar Islam sampai kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, 'azizun 'alaihi ma 'anittum, harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim." Telah datang kepada kalian seorang rasul, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dari bangsa kalian, dari jenis kalian. Apa sifat Rasul tersebut? 'Azizun 'alaihi ma 'anittum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu merasa berat kalau suatu hal itu merepotkan kita. Rasulullah SAW bersifatnya sangat sayang kepada kita. Bil mu'minina ra'ufur rahim, sangat sayang kepada kita. Sehingga apa saja yang memberatkan umatnya, dia pun merasa berat. Dia sangat ingin umatnya mendapatkan hidayah. Sampai subhanallah, beliau diusir dari kaumnya. Beliau diusir dari Mekah. Dia itu lahir di Mekah. Diusir dari kaumnya, dijauhkan dari keluarganya. Sampai kalau beliau berjalan berdakwah di pasar, pamannya dari belakang Abu Jahal menjelek-jelekan dia, jangan ikuti orang gila ini. Bayangkan kita berdakwah, kemudian paman kita, om kita dari belakang jelek-jelekan kita. Wahai masyarakat, jangan jangan malah cincin. Kira-kira gimana? Ternyata yang bilang paman kita, kalau orang lain nggak jadi masalah. Om kita sendiri jelek-jelekan kita. Rasulullah SAW berdakwah sampai dilempar, sampai berlumuran darah. Subhanallah, semuanya karena ingin rahmat sampai kepada kita, agar kita mengenal Islam. Oleh karena itu jasa beliau sangat besar. Dan semua kaum muslimin sejak zaman Nabi SAW sampai hari kiamat kelak, semua kebaikan mereka akan mengalir kepada siapa? Kepada Rasulullah SAW. Akan mengalir kepada Rasulullah SAW. Dan tidak bisa kita hitung bagaimana besarnya pahala tersebut. Semuanya dari sejak zaman Nabi, sejak zaman sahabat sampai hari akhir zaman nanti, hari kiamat kelak, seluruh kebaikan itu akan mengalir kepada Nabi SAW. Karena beliau yang pertama kali mendakwahkan kepada Islam. Oleh karena itu para ulama mengatakan tidak ada manfaatnya orang membaca Al-Fatihah kemudian mengirim kepada siapa? Rasulullah SAW. Itu merupakan bid'ah yang tidak pernah diajarkan oleh
oleh para sahabat. Ini poin pertama. Poin kedua, dari hadis ini juga ya, bahwasanya barang siapa menunjukkan kebaikan maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang mengamalkannya. Kita tahu bahwasanya tidak boleh kita bertabaruk dengan orang-orang soleh. Dengan dalil bahwasanya kita mencontohi, mengkiaskan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita tanya orang-orang, sebagian orang-orang sufi ya, yang mereka melakukan tabarruk, kalau ada gurunya habis minum air putih misalnya, sekarang gurunya sengaja menyisakan supaya dipergunakan oleh murid-muridnya. Kenapa kau merebutkan sisa air minum gurumu? Saya mencari barokah dari guru saya. Saya bertabarruk. Untuk bertabarruk dengan memegang keringat gurunya. Apa dalil Anda sehingga Anda mau mengambil barokah dari guru Anda? Kata dia, guru saya orang soleh. Guru saya orang soleh. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bisa diambil barokahnya, maka demikian juga guru saya. Bukankah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bisa diambil barokahnya? Ini atau tidak? Rasulullah SAW itu keringatnya berbarokah. Sampai air liurnya, lidahnya pun diperebutkan para sahabat karena berbarokah. Rasulullah SAW itu jasanya berbarokah. Jadi ini adalah keputusan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak bisa dikiaskan kepada orang lain. Kalau ada orang yang mengatakan bahwasanya saya mencari barokah dari orang yang soleh, kenapa saya mengkiaskan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kita bilang tidak bisa. Ini kias antara dua hal yang sangat jauh berbeda. Dan mereka cuma kias. Padahal kalau kita belajar usul fikih, kias itu ada 4 rukunnya. Kias itu ada berapa? 4 rukunnya. Ya. Ada namanya al-naqis, ada namanya al-maqis alaihi, ada namanya qillatul jami'ah, ada namanya al-hukm. Al-maqis dalam hal ini adalah orang soleh. Orang soleh, al-maqis alaihi yang dikiaskan kepadanya. Itu siapa? Rasulullah SAW. Orang soleh ini dikiaskan sama dengan Nabi SAW. Kemudian syarat yang ketiga, rukun yang ketiga qillatul jami'ah. Karena ada kesamaan. Kenapa disamakan? Karena ada kesamaan antara orang soleh dengan Nabi SAW. Karena ada kesamaan timbul hukum yang sama, yaitu sama-sama bisa diambil barokahnya. Sama-sama bisa diambil barokahnya. Kita sekarang dialog sama mereka. Kita katakan benar bahwasanya hukum kias ada 4. Namun yang jadi masalah qillatul jami'ah. Apa benar ada kesamaan antara gurumu orang soleh dengan Nabi SAW, sehingga akhirnya kamu mengambil kesimpulan hukum yang sama? Kalau Nabi SAW bisa diambil barokahnya, berarti orang soleh bisa juga diambil barokah. Kita katakan sama dia, apa sih kesamaan antara Nabi dengan orang soleh? Kata mereka, kesolehan. Sama-sama apa? Sama-sama soleh. Karena sama-sama soleh, berarti bisa diambil barokah. Ini maaf ya, para hadirin sekalian, saya ajak berpikir ya, meskipun agak sulit sedikit, tapi sebenarnya nggak sulit. Jadi saya ulangi dalil mereka untuk mengambil barokah dari orang soleh. Kenapa? Karena ada kesamaan antara Nabi dengan orang soleh. Apa kesamaannya? Sama-sama orang soleh. Saya bilang yang jelas kesolehan juga berbeda. Tidak diragukan bahwasanya kesolehan antara Nabi dengan guru kamu tidak bisa dibandingkan. Jangankan guru kamu dengan Nabi, guru kamu dengan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu saja tidak ada bandingannya. Abu Bakar saja yang luar biasa imannya, yang sampai kata Umar radhiyallahu taala anhu, "La uzina imanu Abi Bakr ma'a imanil ummah la rajiha imanu Abi Bakr." Kata Umar radhiyallahu anhu, seandainya imannya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ditimbang dengan imannya seluruh umat, maka masih lebih berat imannya siapa? Abu Bakar. Masih lebih berat imannya Abu Bakar. Kenapa? Karena dia sangat membenarkan semua perkataan Nabi. Tatkala Rasulullah SAW Mi'raj ke langit ke-7, Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke langit ke-7 kemudian balik. Kita banyak orang yang murtad kali ini, banyak yang murtad. Sebagian sahabat membenarkan, namun masih ragu-ragu. Membenarkannya tidak langsung, tidak seperti Abu Bakar. Tatkala terjadi Isra Mi'raj, maka orang-orang musyrik pun mendatangi Abu Bakar, mengatakan, "Lihat saudara Nabi Muhammad." Karena sudah ada apa? Kemarin sudah masih baik-baik, sekarang sudah agak stres, sudah agak gila. Masa dia bilang dia berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik langit 7 pulang dalam waktu 1 malam. Kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, kalau dia mengatakan kepadaku
yang lebih aneh daripada itu akan saya benar. Makanya dia dijuluki dengan Abu Bakar As-Siddiq. Iman yang luar biasa. Ya, Rasulullah SAW mengatakan Abu Bakar fil jannah. Rasulullah menyebutkan 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga. Yang pertama kali disebut siapa? Abu Bakar radhiyallahu taala. Oleh karena itu para ulama mengatakan manusia terbaik ya, dari umat kaum muslimin setelah Nabi Muhammad siapa? Abu Bakar radhiyallahu taala. Namun sebagai Abu Bakar yang luar biasa seperti itu sudah dijamin masuk surga. Tidak ada sahabat yang datang kepada Abu Bakar kemudian mencari barokah dari Abu Bakar. Tidak ada seorang sahabat atau tabi'in yang datang kepada Abu Bakar kemudian mencari barokah. Ini tidak diwilayah oleh Abu Bakar untuk mencari barokah. Demikian juga Umar. Tidak ada sahabat yang lain datang kepada Umar yang sudah dijamin masuk surga untuk mencari barokah. Tidak ada. Kenapa? Karena para sahabat semua paham mencari barokah itu merupakan kekhususan siapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan Abu Bakar dan Umar yang sudah dijamin masuk surga tidak ada seorang pun yang datang kepada mereka untuk mencari barokah. Itu Abu Bakar. Abu Bakar ini tidak bisa dibandingkan dengan gurumu. Abu Bakar sudah ditazkiyah, direkomendasi oleh Rasulullah SAW bahwasanya dia termasuk penduduk surga. Gurumu kita nggak tahu. Kiai itu saya nggak tahu bagaimana model imannya. Apalagi sekarang banyak kiai bisa nyantet ya. Banyak kiai bisa nyantet. Banyak kiai yang kurang ajar. Nama kiai tapi hakikatnya tidak benar. Tahu sihir, tahu perdukunan. Kita bilang saya tidak bisa samakan antara gurumu dengan Abu Bakar radhiyallahu taala. Gurumu mungkin sekarang dia bayar, tapi akhirnya kita tidak tahu apakah dia mati dalam keadaan beriman. Masalah iman, masalah baik, masalah hati kita tidak tahu. Apakah dia masuk surga? Abu Bakar tidak. Abu Bakar jelas dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW. Itu pun Abu Bakar yang imannya luar biasa seperti itu tidak ada yang menjadi barokah sama Abu Bakar radhiyallahu taala. Padahal Abu Bakar itu salah satu kebaikan dari jutaan kebaikan Rasulullah SAW. Abu Bakar itu salah satu kebaikan dari jutaan kebaikan Rasulullah SAW. Bagaimana lagi kamu mengkiaskan menyamakan gurumu dengan Rasulullah SAW? Oleh karena itu jelas bahwasanya kalau kamu mengatakan kesamaan antara gurumu dengan Nabi adalah kesolehan, maka tidak benar. Kesolehan Rasulullah SAW tidak bisa dibandingkan dengan kesolehan gurumu. Tidak bisa dibandingkan. Kalau begitu, ini adalah pendapat yang batil. Kias yang batil yang tidak benar. Mereka masih ada jawaban. Mereka mengatakan maksud kami kesamaan antara orang soleh dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukanlah tingkat kesolehan, bukan tingkat kesolehan, tapi asal kesolehan. Apa asal kesolehan? Ibarat pohon ya. Kalau kita punya pohon, ada namanya pohon kelapa tinggi sekali, ada pohon jagung. Mana lebih tinggi? Pohon kelapa. Namun dua-duanya namanya pohon. Paham maksudnya? Dua-duanya namanya pohon. Kesolehan Nabi memang tinggi sekali. Guru saya juga punya kesolehan, namun sama-sama punya akar kesolehan. Karena sama-sama punya akar kesolehan, maka saya mengkiaskan guru saya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka mengatakan, kami mengkiaskan orang soleh dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena sama-sama punya akar kesolehan. Kita bilang kalau itu sebab engkau mengkiaskan antara orang soleh dengan Nabi, maka kita semua juga punya akar kesolehan. Setiap orang mukmin itu punya akar kesolehan enggak? Punya. Setiap orang mukmin punya akar kesolehan. Karena kalau dikiaskan puncak kesolehan jelas nggak bisa. Hanya mengkiaskannya pada akar kesolehan. Kalau maksudmu akar kesolehan, maka setiap kita juga punya akar kesolehan. Kalau begitu silakan kamu cari barokah dari saya. Ya. Silakan cari barokah dari para hadirin yang ada di Jubail. Ya. Kita boleh mengumpulkan air liur kita semua kemas dalam botol air liur berbarokah produksi Jubail. Karena kita semua punya akar kesolehan, ya enggak? Oleh karena itu, orang dari sini kita tahu bahwasanya mengkiaskan antara orang soleh dengan Nabi itu kias yang batil. Bagaimana disamakan orang zaman model seperti kita ini dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam luar biasa. Seluruh kebaikan orang yang setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan mengalir kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus faedah juga dari hadis tadi, hadis bahwasanya barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka bagi dia pahala orang mengamalkan. Kita tahu bagaimana keutamaan para sahabat. Oleh karena itu, orang dari sini kita tahu bahwasanya mengkiaskan antara orang soleh dengan Nabi itu kias yang batil. Bagaimana disamakan orang zaman model seperti kita ini dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam luar biasa. Seluruh kebaikan
Orang yang setelah Nabi SAW akan mengalir kepada Nabi SAW. Terus faedah juga dari hadis tadi. Hadis bahwasanya barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka bagi dia pahala orang mengamalkan. Kita tahu bagaimana keutamaan para sahabat. Karena sahabat adalah generasi pertama yang diajarkan langsung oleh siapa? Rasulullah SAW. Seluruh ilmu yang sampai kepada kita, Islam yang sampai kepada kita melalui siapa? Melalui sahabat. Semua ilmu yang sampai kepada kita itu melalui para sahabat. Oleh karena itu para sahabat generasi terbaik. Tatkala Allah mengatakan dalam Al-Quran, kuntum khairu ummatin, kalian adalah umat terbaik. Itu khitab tadi, itu pertama kali ditujukan kepada siapa? Kepada para sahabat. Tatkala Allah dalam Al-Quran, kuntum, wahai orang-orang beriman, kalian adalah umat terbaik. Siapa? Maksudnya para sahabat. Kalau kita ingin terbaik, jadi baik seperti para sahabat, kita ikuti para sahabat. Kemudian juga tatkala Allah mengatakan, والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. Allah Subhanahu wa taala, والسابقون الأولون, orang-orang yang dahulu masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, ribuan jumlah mereka. Itu apa radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Allah sudah kasih statement bahwasanya orang-orang sahabat dari kalangan muhajirin dan ansar itu sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah menjanjikan surga bagi mereka. Mereka diridhoi oleh Allah secara mutlak. Kita bagaimana? Kita orang enggak tahu. Makanya Allah kasih syarat. Wal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan. Dan orang-orang yang mengikuti mereka itu pun diridhoi oleh Allah. Allah beri syarat, kalau kamu ingin diridhoi oleh Allah, maka ikuti para sahabat. Karena para sahabat diridhoi oleh Allah secara mutlak. Adapun yang setelah mereka untuk mendapat ridho Allah dipersyaratkan harus ikut kepada para sahabat. Saya ulangi ayat yang Allah mengatakan, wasabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhum. Sungguhnya orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka, Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah dan Allah menjadikan bagi mereka surga. Berarti orang yang setelah sahabat itu bisa diridhoi oleh Allah kalau mengikuti para sahabat. Kita jangan heran para sahabat bagaimana bukan sahabat terbaik. Gurunya siapa? Rasulullah SAW. Gurunya Rasulullah SAW. Bagaimanapun murid akan terpengaruh dengan bagaimana akhlak guru, bagaimana ibadah sang guru. Terkadang kita kalau baca sirah sahabat, sejarah mereka seakan-akan hayalan. Bagaimana ibadah mereka, bagaimana jihad mereka, bagaimana puasa mereka, bagaimana peperangan mereka, seperti hayalan. Apa ada orang seperti ini? Tatkala Abu Bakar ditanya, siapa yang hari ini menjenguk orang sakit? Saya. Siapa yang hari ini kasih saudara saya? Siapa yang hari ini saya terus? Abu Bakar subhanallah, semua amalan dilakukan. Kita jangan heran, gurunya siapa? Rasulullah SAW. Kemudian mereka generasi pertama yang menerapkan Al-Quran. Iya tidak? Tatkala Al-Quran itu siapa yang pertama kali menerapkan? Para sahabat. Mereka yang pertama kali menerapkan ayat Al-Quran. Mereka yang pertama kali menerapkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Kemudian mereka diawasi oleh Rasulullah SAW dalam penerapan syariat. Bukan cuma diawasi oleh Rasulullah, mereka juga diawasi oleh Rabbul Alamin, diawasi oleh Tuhan alam semesta, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka ada berbuat kesalahan, turun ayat menegur. Iya tidak? Jadi jelas penerapan Islam mereka itu sudah tidak diragukan lagi karena mereka diawasi langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Jabir radhiyallahu anhu, seorang sahabat mengatakan, "Kunna na'zil wal Qur'anu yanzil." Kita dulu berbuat azal. Tahu azal atau tidak? Semua tahu ya? Azal itu jelas, insyaallah sudah pada tahu. Ini sekedar menjelaskan sesuatu yang sudah jelas. Azal adalah mengeluarkan mani di luar rahim istrinya, di luar kemaluan istrinya, supaya tidak punya. Kata Jabir radhiyallahu anhu, "Kunna na'zil." Kita dahulu melakukan azal, mengeluarkan mani di luar kemaluan istri-istri kami. Wal Qur'anu yanzil, dan Al-Quran dalam keadaan masih turun, belum sempurna. Masih turun dalam keadaan masih turun. Artinya Jabir mengatakan apa? Kalau seandainya azal itu diharamkan, Allah pasti akan menegur. Kalau seandainya azal itu diharamkan, Allah pasti akan menegur. Karena biasanya seperti itu. Kalau ada sahabat yang melakukan kesalahan, maka Allah akan menegur dengan menurunkan ayat. Oleh karena kita katakan para sahabat, mereka tatkala menerapkan syariat Islam, mereka diawasi langsung oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Sehingga kalau ada kesalahan yang timbul dari mereka akan datang teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka adalah umat terbaik. Kita tidak ragu akan hal ini. Dan kita beriman dengan akan hal ini. Bahwasanya para sahabat adalah umat terbaik dan dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena ikhwan fillah azza wa jalla yang dimuliakan sekalian, merupakan bentuk kriminal yang paling besar yang dilakukan oleh orang-orang Syiah yang mengatakan bahwasanya para sahabat semuanya murtad. Kata orang Syiah, sahabat semuanya murtad kecuali cuma 6 orang. Kecuali cuma 6 orang. Ini terdapat dalam buku-buku mereka, buku akidah mereka. Sebagian mereka mengatakan masih baik. Ada yang mengatakan 12, ada yang mengatakan paling banter di antara mereka mengatakan cuma 18 orang yang tidak murtad. Yang lain semuanya murtad. Bagaimana umat terbaik yang Allah puji dalam Al-Quran, bahwasanya Allah ridho kepada mereka yang dari kalangan Muhajirin Ansor ternyata murtad. Dikatakan oleh orang Syiah mereka murtad. Mereka menggantikan Abu Bakar, mereka menggantikan Umar. Kalau Abu Bakar dan Umar menjadi tidak kafir, bagaimana yang dibawa? Kita jangan apa-apa, jangan tertipu dengan perkataan mereka. Oh, itu tidak benar, itu bohong. Mereka takiyah. Saya sudah berdialog dengan mereka. Dan buku-buku mereka, buku akidah mereka banyak. Makanya saya bilang itu merupakan bentuk kriminal terbesar. Oleh karena itu seorang salaf ulama dahulu mengatakan, kalau kalian datang kepada orang Yahudi, kemudian kalian bertanya, siapakah umat terbaik? Maka orang Yahudi akan mengatakan umat terbaik adalah para sahabatnya Nabi Musa. Umat terbaik adalah para sahabatnya Nabi Musa. Kalau kalian datang kepada orang-orang Nasrani, kalian bertanya kepada mereka, siapakah umat terbaik? Mereka akan mengatakan umat terbaik adalah Hawariyun, para pengikut Nabi Isa, sahabatnya Nabi Isa. Tapi kalau kalian datang kepada orang Syiah, kalian tanya siapa umat terburuk? Kata mereka sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mereka mengkafirkan Abu Bakar? Bagaimana mereka mengkafirkan Umar? Sedangkan Ali yang mereka agungkan, Ali itu punya anak namanya Abu Bakar, Ali itu punya anak namanya Umar, Ali itu punya anak namanya Utsman. Kok bisa Ali radhiyallahu anhu punya anak namanya Abu Bakar, Umar dan Utsman? Kalau kita punya anak, kita kasih nama Firaun? Atau kasih nama Josbus? Kira-kira punya anak kasih nama Josbus? Kita tidak bakalan kasih nama anak kita Josbus atau Firaun, enggak. Kita akan berikan nama anak kita nama orang yang paling kita cintai, iya enggak? Ya. Oleh karena itu, Ali radhiyallahu anhu di antara anak-anak beliau ada Hasan dan Husain, kemudian ada juga Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman. Dan ini yang dibingungkan oleh orang Syiah. Kok bisa Ali punya anak namanya Abu Bakar, Umar dan Utsman? Sebagai mereka mengingkari sejarah, tidak benar. Namun ada orang Syiah lain yang membantah juga itu benar, bahwasanya Ali itu punya anak namanya Abu Bakar, Umar dan Utsman. Ada yang mengatakan Ali hanya sekedar supaya mujamalah, basa-basi. Subhanallah, dia basa-basi sampai anaknya jadi korban dinamakan Firaun. Oleh karena itu sungguh bahaya sekali namanya Syiah ya. Mereka akan datangkan syubhat, katanya begini dalam sejarah, begini dalam sejarah itu banyak yang bohong. Dalam sejarah itu banyak yang bohong. Subhanallah, tatkala mereka mencela para sahabat, sungguhnya mereka mencela agama kita ini. Agama ini sampai dari jalan-jalan. Al-Quran ini sampai dari jalan siapa? Dari jalan sahabat. Kalau nggak ada sahabat, Al-Quran tidak akan sampai kepada kita. Kita ingat bahwasanya para sahabat telah memegang keutamaan yang sangat tinggi. Tatkala mereka adalah generasi pertama yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seluruh pahala generasi dari tabi'in yang datang setelah mereka sampai hari kiamat kelak semuanya mengalir kepada siapa? Para sahabat. Kemudian telah mengalir lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tasubbu ashabi." Janganlah kalian mencela, memaki sahabat. Kenapa? Rasulullah mengingatkan bahwasanya para sahabat itu manusia. Mereka tidak maksum, tidak seperti para nabi yang terjaga dari kesalahan. Mereka mesti melakukan kesalahan. Baik Abu Bakar, baik Umar, baik Utsman. Terkadang mereka beristihad, baik Muawiyah mungkin beristihad kemudian melakukan kesalahan. Mereka manusia, namun kebaikan mereka terlalu banyak dibandingkan dengan kesalahan mereka. Rasulullah mengingatkan, jangan kalian menjadikan kesalahan para sahabat sebagai sarana untuk memaki mereka, untuk mencela mereka. Rasulullah mengatakan, la tasubbu ashabi. Jangan kalian mencela para sahabatku. Lau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin zahaban ma balagha mudda ahadihi wala nasifahu. Kata Rasulullah SAW, kalau seandainya salah seorang dari kalian ini, kita ini seandainya berinfak punya emas sebesar gunung Uhud,
Tahu Gunung Uhud? Yang mana? Yang kecil itu? Bukan. Yang sebelahnya, pinggirnya. Ada gunung kecil itu yang mana sering naik-naik. Tahu nggak? Itu namanya Jabal Rumah. Gunung di mana dulu pasukan pemanah bersiaga di atas itu. Gunung itu sebelahnya, yang gede, yang panjangnya nggak tahu berapa kilo, gede sih kan? Itu berapa ton kira-kira? Hah? Nggak tahu ratusan ton. Kalau kita punya uang 1 ton saja emas, kira-kira ngapain? Nggak perlu pergi juga. Jadi pulang aja goyang-goyang di kursi roda, kursi goyang. Nggak perlu beli juga, nggak perlu kemana, nggak perlu ke dalam, tinggal semua. Punya uang emas sebesar 1 ton. Apalagi sampai sebesar gunung Uhud, berapa ratus ton. Uang yang segitu banyak. Kata Rasulullah, seandainya salah seorang kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, ikhlas ya, ikhlas karena Allah. Bukan infak 10 real cerita ke orang banyak lainnya. Kita infak 10 real aja, saya tadi alhamdulillah infak 10 real. Alhamdulillah ikhlas karena Allah. Padahal 10 real saja bilang-bilang. Kalau punya uang punya emas sebesar gunung Uhud, kita infakkan ikhlas, tidak ngomong siapa-siapa. Ikhlas karena Allah mencari pahala. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Rasulullah SAW, masih belum bisa menyamai infaknya seorang sahabat yang hanya sekedar segenggam gandum. Karena iman mereka yang sangat luar biasa, karena pengorbanan mereka yang sangat luar biasa. Kalau ada yang mengatakan, wah, coba dulu kita jadi sahabat, enak kan? Beriman kepada Rasulullah dapat pahala yang luar biasa seperti itu. Saya bilang jangan berangan-angan seperti itu. Bisa jadi kalau kamu hidup di zaman Rasul, jadi pengikut Abu Jahal. Bisa jadi seperti itu. Bagaimana Nabi SAW diusir oleh kaumnya, dikatakan penyihir, dikatakan pendusta, dikatakan majnun, dibenci sama keluarganya, diusir dari kaumnya, dijauhi dari masyarakat. Kita imannya lemah menjauh daripada menjadi ikut yang orang-orang kafir. Bisa jadi kita jadi ikut Abu Jahal. Intinya Allah Subhanahu wa ta'ala telah memilih para sahabat sebagai sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita tidak boleh mencela mereka meskipun mereka punya kesalahan. Karena kebaikan mereka terlalu banyak, ya, seakan-akan kesalahan mereka itu setetes di dalam lautan kebaikan. Oleh karena itu sungguh bahaya orang-orang Syiah yang mereka mengkafirkan sebagian besar para sahabat. Saya katakan tadi, ada yang mengatakan semuanya murtad kecuali cuma 6 orang. Dan ini paling banyak riwayat yang mengatakan kecuali cuma 6 orang. Yang paling banyak mengatakan kecuali 18 orang. Kalau kita katakan kepada mereka, bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan radhiyallahu anhum wa radu an? Allah ridho kepada mereka dan ridho kepada Allah, dan Allah janjikan surga bagi mereka. Mereka mengatakan itu waktu itu. Ternyata Allah berubah pikiran. Ini berarti tidak mereka. Namanya Badar. Karena pernah dialog langsung orang dari Aqsa atau dari Damas. Waktu anak lagi dakwah di Masjid Nabawi. Anak dialog langsung sama mereka. Mereka coba ayat ini bagaimana? Allah mengatakan Allah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah. Kata dia, itu waktu itu. Waktu itu Allah kagum dengan mereka sehingga Allah muji mereka. Setelah itu Allah berubah pikiran. Subhanallah. Apa kalau tidak tahu akan datang? Apa kalau tidak tahu akan terjadi di masa datang? Oleh jangan tertipu dengan perkataan mereka, jangan tertipu dengan tipuan mereka. Semuanya mereka memiliki akidah tahiyah, yaitu memiliki. Bukan fillah dari Allah ayat. Ini di antara poin-poin yang menunjukkan keutamaan dakwah, ya. Sungguh agung hadis Rasulullah SAW yang mengatakan man dalla ala khair falahu mithlu ajri fa'ilih. Barang siapa menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang mengamalkannya. Dan sungguhnya keutamaan dakwah masih banyak. Ya. Itu dari sebagian yang telah saya sampaikan. Kemudian kita perhatikan juga tentang adab dalam berdakwah. Adab dalam berdakwah. Seorang yang berdakwah harusnya dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak berdakwah kecuali hanya untuk agar manusia berjalan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan hal ini. Allah mengatakan, ya ayyuhan nabi, inna arsalnaka syahidan mubasysyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai nabi, wahai Muhammad, sesungguhnya kami telah mengutus engkau, ya, sebagai pemberi kabar gembira dan sebagai pemberi peringatan. Wa da'iyan ila Allah bi idnihi, dan engkau adalah kami utus sebagai dai ila Allah yang menuju kepada jalan Allah. Rasulullah SAW diingatkan bahwasanya dia itu dai yang menuju kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat yang lain dalam surat Yusuf di mana Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan
Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin. Ya. Ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ana minal musyrikin. Qul hadhihi sabili. Katakanlah ya Muhammad, inilah jalanku. Ad'u ila Allah. Aku menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Dai yang baik, dai yang benar itu dai yang ikhlas. Yang dia tidaklah berdakwah kecuali untuk menyeru kepada jalan Allah. Tidak dia berdakwah kepada partai tertentu, tidaklah dia berdakwah kepada yayasan tertentu, tidaklah dia berdakwah kepada pemikiran tertentu, enggak. Adapun partai, yayasan, organisasi itu semua adalah sarana yang dia manfaatkan untuk berdakwah kepada jalan Allah. Boleh dia pakai organisasi, boleh dia pakai yayasan, selama dia tujuannya adalah untuk menunjuk kepada jalan Allah. Adapun kenyataan yang kita lihat sekarang, terlalu banyak hizib, terlalu banyak partai, terlalu banyak yayasan, terlalu banyak organisasi Islam. Ya, apa yang saling mencerah antara satu dan lainnya. Kemudian dia tidak menyeru kecuali kepada organisasinya. Kalau ada orang lain dapat petunjuk, alhamdulillah. Namun tidak ikut yayasannya, dia tidak suka. Dia membangun wala dan bara, ya, benci dan cinta dibangun di atas yayasannya, dibangun di atas hizibnya, dibangun di atas partainya. Meskipun yang lain pasti Islam baik juga, namun kalau tidak masuk dalam partai dia tidak suka. Dikucilkan, dijelekkan. Ini kita khawatir tidak berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berdakwah di jalan Allah kadang-kadang saudaranya misalnya ikut ustaz yang lain, alhamdulillah senang. Ada ustaz yang lainnya bisa beri dia petunjuk. Ada partai yang lain atau ada organisasi yang lain yang bisa beri dia petunjuk. Ada pun membangun rasa cinta dan rasa benci di atas partai atau di atas yayasan atau di atas organisasi, maka ini bukan berdakwah di jalan Allah, tapi berdakwah untuk menguatkan partainya, berdakwah untuk menguatkan hizibnya, berdakwah untuk menguatkan yayasannya dan organisasinya. Bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka kita berhati-hati. Ya, berhati-hati. Sungguhnya yayasan organisasi itu hanyalah sarana untuk kita berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Adapun menjelekkan organisasi lain karena tidak ikut kita jadi masalah. Kemudian ya, di antara adab dalam berdakwah juga harus berilmu. Harus berilmu. Karena dakwah itu ya, tidak boleh dilaksanakan oleh sembarang orang, terutama berkaitan dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan umat. Namun jadi masalah sekarang. Orang semua senang bicara tentang masalah agama. Kita dapat semua orang bicara tentang agama. Insinyur bicara tentang agama, dokter bicara tentang agama, tukang becak bicara tentang agama, tukang sapu bicara tentang agama. Senang. Nimbrung bicara tentang masalah hukum. Hukum ini begini, hukum itu begitu. Itu masalah. Padahal bukan bidangnya. Kita semua sepakat bahwasanya kalau ada ulama profesor dalam bidang agama, kalau masuk dalam ruang operasi menunjukkan operasi, kita larang atau tidak? Larang. Kenapa? Karena bukan bidangnya. Meskipun dia profesor dalam masalah akidah, meskipun dia profesor dalam masalah hadis, tapi kalau dia ikut masuk dalam ruang operasi kemudian ikut-ikutan operasi, kita akan larang karena bukan bidangnya. Demikian juga seorang meskipun dokter, insinyur, namun tidak tahu tentang masalah agama, ayat tidak ada yang hafal, hadis hafal cuma sedikit, itu pun hadisnya baik semua. Kemudian bicara tentang masalah agama, jadi masalah. Bicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan kemaslahatan umat, tentang masalah misalnya berjihad, masalah ringan, berkaitan dengan pertumpahan darah. Bicara tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan kemaslahatan kaum muslimin. Ini jadi masalah bom dan masalah ini. Hati-hati. Dan banyak orang terjerumus masuk dalam dengan dakwah tidak dibekali dengan ilmu. Ini jadi masalah. Dan kita lihat kenyataan seperti itu. Orang sebenarnya sudah bertahun-tahun tenggelam dalam dakwah, kita tanya masalah toharoh saja yang berkaitan dengan dia tidak bisa. Dia bersuci tidak tahu bagaimana hukum. Bagaimana antum masalah toharoh tidak ngerti untuk bicara tentang masalah-masalah yang pelik, masalah-masalah yang besar. Ini sangat meningkat. Kemudian di antara ada dalam berdakwah, yaitu kita melihat bagaimana kondisi mad'u, bagaimana kondisi orang yang kita hadapi. Kita jangan samakan berdakwah anak TK dengan anak SMA, tentunya berbeda. Antara dokter dengan tukang sapu jalanan, tentunya berbeda. Terus mana yang kita dahulukan? Kita dahulukan masalah tauhid, ya. Menjauhkan mereka daripada kesyirikan. Jangan kita datang kemudian mereka itu saya bicara tentang bid'ah misalnya. Sementara mereka masih tenggelam dalam kesyirikan. Lalu kita bicara tentang bid'ah, tentang bicara bid'ah ini, jelas mereka tidak akan terima. Karena berdakwah itu perlu ada tingkatan. Ikhwan fillah, azza wa jalla. Pada kesempatan kali ini insyaallah saya akan
menyampaikan contoh bagaimana dakwahnya seorang nabi yang diabadikan dalam Al-Quran. Itu Nabi siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Semuanya dia adalah contoh nyata yang pernah melakukan dakwah dalam penjara. Insyaallah kalau nggak selesai kita lanjutkan pada setelah barisan. Insyaallah nggak mau. Sampai para ulama ada yang mengatakan bahwasanya surat Yusuf itu dinamakan dengan surat dakwah. Surat apa? Surat dakwah. Karena di situ ada cerita tentang dakwah. Dan ada ayat-ayat yang berkaitan dengan dakwah. Kita tahu bahwa Yusuf alaihissalam ya, telah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dicemburui oleh saudara-saudaranya, akhirnya dimasukkan dalam sumur. Kemudian akhirnya ada yang membawa dia dan dibawa ke Mesir, seorang raja ya, kemudian dipenjara dalam istana. Begitu kisah. Dan akhirnya Yusuf alaihissalam lama-lama setelah dewasa menjadi pria yang sangat tampan, akhirnya dia pun dirayu oleh permaisuri raja. Jadi diabadikan dalam Al-Quran. Karena betapa berat cobaan yang dihadapi oleh Yusuf alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa rawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqatil abwaaba wa qalat hayta lak." Allah mengatakan, dan wanita yang Yusuf tinggal di rumah sang diri tadi merayu-rayu Yusuf. Wa ghallaqatil abwaab, dan sang wanita tadi mengunci pintu-pintu, itu semua dikunci. Wa qalat hayta lak, kemudian dia mengatakan silakan. Namun apa kata Yusuf alaihissalam? Qala ma'adallah, aku berlindung dari godaan. Aku berlindung kepada Allah dari godaan. Di sini menunjukkan al-qabah bin manaqib Yusuf. Bagaimana ketegaran Yusuf alaihissalam dalam menghadapi sang wanita seperti ini. Dia telah menghadapi cobaan yang sangat berat, yang seandainya kalau kita dihadapkan sama cobaan tadi, kita langsung mampus. Ada para ulama yang mengatakan lebih dari 10 cobaan yang dihadapi oleh Nabi Yusuf kala itu. Sebagian disebut oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Jawabul Kafi. Kemudian juga disebut oleh Syekh Nasir Sa'di dalam tafsirnya. Di antara cobaan-cobaan yang sedang dihadapi oleh Yusuf, ya. Ini kita kasih mukadimah karena ini sebab Yusuf di penjara. Cobaan yang berat yang dihadapi oleh Nabi Yusuf alaihissalam sangatlah banyak. Di antaranya Nabi Yusuf adalah masih laki yang muda. Dan orang yang muda itu syahwatnya lebih besar daripada orang tua. Oleh karena itu dalam satu hadis Rasulullah SAW mengatakan 3 golongan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Usyaibatun zalim. Di antaranya orang yang tua yang berzina. Orang yang tua yang berzina. Artinya apa? Orang yang muda berzina juga tercela. Tapi kalau sudah tua masih juga berzina, ini lebih tercela lagi. Sudah tua masih berzina. Kalau yang muda berzina masih wajar, meskipun tercela. Masih kurang ajar. Maksudnya masih dibandingkan dengan yang tua jauh berbeda. Ini sudah tua masih, masya Allah, keras kepala. Adapun Yusuf alaihissalam dalam keadaan muda dan pada masa yang dimana sahabatnya sangat bergejolak. Dia masih dalam keadaan muda. Kemudian Yusuf alaihissalam dalam keadaan asing. Dia dipungut oleh Raja Mesir, kemudian dibawa ke negeri Mesir, jauh dari kampungnya. Orang yang jauh dari kampungnya itu lebih mudah untuk berbuat kriminal atau tidak? Lebih mudah untuk berbuat kriminal. Kalau di kampungnya nggak mau nyuri, kalau nyuri di kampung orang lain, ya kan? Orang boleh kita di Saudi nggak ada yang tahu. Kalau maksiat mau berzina nggak ada yang tahu. Orang kampung ada masuk penjara pun nggak ada yang tahu. Kemungkinan untuk melakukan maksiat lebih besar. Kenapa? Karena jauh dari keluarga. Tapi kalau kita dekat keluarga kita, waduh malu nanti apa kata ibu, apa kata ayah, apa kata nenek, kata om, kata tante, malu. Kata orang kampung gimana? Oh, si Fulan ternyata berzina, si Fulan mencuri. Mending kita mencuri di kampung yang lain. Yusuf alaihissalam berada di negeri yang lain. Kalau dia berzina nggak ada yang tahu. Siapa yang malu? Nggak ada. Ini cobaan kedua. Yang ketiga, Yusuf alaihissalam diberi ketampanan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini membantu sendiri. Yang Rasulullah SAW dalam hadis sahih riwayat Muslim, Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya Yusuf alaihissalam itu uqtiya syafrul hasan. Bahwasanya Yusuf alaihissalam itu diberikan setengah ketampanan. Setengah ketampanan. Artinya ketampanan ini setengahnya buat siapa? Buat Yusuf alaihissalam. Kalau kita seperberapanya? Seperti ini masih alhamdulillah. Setengah ketampanan untuk Nabi Yusuf alaihissalam. Luar biasa ketampanannya. Dan orang yang tampan itu lebih pede untuk menggoda wanita. Iya atau tidak? Kalau jelek kan nggak berani. Kalau kiri-kiri kan nggak ada yang nengok.
Ini nggak usah lah dia. Tapi kalau tampan berani dia, berani untuk apa? Untuk menggoda. Pada sampai dalam Al-Quran Allah menyebutkan sigo dalam bahasa Arab warawadatu. Artinya sang wanita merayu sang Nabi Yusuf alaihissalam. Dalam bahasa Arab ini wazannya fa'ala. Fa'ala itu dalam bahasa Arab artinya ada timbul pekerjaan dari dua belah pihak. Kalau kita artikan secara terlek, artinya warawadatu artinya Yusuf dan sang wanita sama-sama saling merayu. Padahal kita tahu Yusuf tidak merayu. Yusuf merayu atau tidak? Tidak. Yang merayu cuma sang wanita. Imam Syafi'i menyebutkan kenapa sebabnya Allah membawakan sigoh seperti ini, bahwasanya keduanya saling merayu. Padahal Yusuf tidak merayu. Kenapa? Karena saking tampannya Yusuf, sehingga ketampanan itu sudah cukup untuk merayu kan sang wanita, meskipun dia tidak gerak sini gerak sana, dia diam aja sudah kawat sang wanita. Tidak perlu dia merayu. Ini cobaan yang dilakukan oleh Yusuf alaihissalam. Kemudian cobaan yang berikutnya yang berapa? Yang keempat, sang wanita yang merayu. Sang wanita yang merayu. Ini juga ujian. Kita kalau diam kita beriman, tahu datang cewek goda-goda ya, goyang juga. Kalau kita pertama kali, dua kali, tiga kali juga goyang. Kalau kita mungkin mulai malu, tapi kalau perempuan yang mulai, dan lagi cerita. Ini yang mulai ternyata kan sang wanita. Kemudian cobaan yang berikutnya, sang wanita itu menghias dirinya. Menghias dirinya. Dalam qiraah yang lain disebutkan wahid tulak. Artinya saya telah menghias diri saya. Sudah digunakan alat-alat kecantikan semuanya untuk menggoda Yusuf alaihissalam. Kemudian cobaan berikutnya sang wanita itu memang cantik. Dia adalah permaisuri seorang raja. Kalau antum jadi raja, kira-kira cari istri yang bagaimana modelnya? Cari yang paling cantik, pasangan iklan. Kalau antum jadi raja, anaknya kita langsung begitu. Cari istri yang paling cantik. Ini permaisuri yang kita dia sangat cantik luar biasa. Kemudian dia menghiasi dirinya. Jadi kecantikan di atas kecantikan. Cobaan yang luar biasa. Setelah dia melihat dirinya, dia pun merayu Yusuf alaihissalam. Ini cobaan tersendiri. Cobaan yang lain, sang wanita telah mengunci pintu. Waqalaqatil abwab. Dia telah mengunci pintu-pintu. Itu namanya rumah besar, pintunya banyak ya kan? Rumah apa? Rumah raja namanya pintunya apa? Banyak. Kalau kita pintunya sedikit. Karena rumahnya kecil ya, apalagi yang sewa 6.000 per tahun. Pintu cuma 2, pintu muka sama pintu WC. Ada pun itu, pintunya banyak. Buka pintu masih ada pintu lagi. Artinya Yusuf dalam keadaan aman, sudah nggak ada yang akan ganggu. Karena pintu semua sudah dikunci. Bayangkan. Karena orang terkadang kalau depan orang banyak nggak berani bermaksiat. Tapi kalau sendiri, berani depan internet, coba nggak ada orang. Putar film porno, ada orang. Ada istrinya dia malu, ada anaknya dia malu. Apalagi kalau orang banyak. Tapi kalau sendirian, malu. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Kata Allah sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah dalam keadaan ghaib, artinya dalam keadaan kesendirian. Tidak ada yang tahu, Allah janjikan bagi mereka maghfirah. Karena disitulah ujian hakiki. Kalau orang bisa menjalankan sunnah, kemudian sholat waktu di hadapan banyak orang itu wajar. Tapi kalau dia bersendirian, kalau Allah kasih ujian, mudah bagi dia untuk buka internet, nggak ada yang tahu. Karena dia bisa melawan ujian tersebut, dia akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Allah janjikan maghfirah dan ajrun kabir. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Orang-orang yang takut kepada Allah dalam keadaan kesendirian, bagi mereka ampunan dan pahala yang sangat besar. Ini Yusuf alaihissalam dengan sendirian tidak ada yang tahu. Itu semua terkunci. Subhanallah, betapa besar ujian yang dihadapi oleh Nabi Yusuf. Kemudian apa? Allah mengatakan walaqad hammat bihim wa hamma biha. Sang wanita sudah benar-benar kebelet ingin sama Yusuf alaihissalam. Sudah ingin sekali sama Yusuf alaihissalam. Kemudian apa? Allah mengatakan wa hamma biha. Dan Nabi Yusuf alaihissalam pun sudah tergerak hatinya. Wajar, dia adalah manusia biasa. Tatkala dihadapkan dengan wanita yang cantik, dia pun tergoda. Tapi dia bagaimana bisa menjaga imannya agar tidak terjerumus bersama sang wanita yang sangat cantik itu. Subhanallah, kalau kita menemukan ujian yang luar biasa ini, kalau dihadapkan sama kita, satu saja kita sudah tahu. Apalagi berkumpul 10 atau lebih ini, berkumpul dalam satu waktu. Wanita cantik, kemudian dia ngerayu, kemudian masalah dia, diancam dengan penjara. Hari itu kalau nggak mengikuti kemauannya diancam dengan penjara. Subhanallah, ujian yang sangat luar biasa. Namun Yusuf
akhirnya bisa terhindar dari ujian tersebut. Apa yang terjadi pada khilafah ulama yang Allah menyebutkan fastabaqal baba faqaddat qamisahu min duburin wa alfa ya sayyidaha ladal bab. Akhirnya Yusuf pun lari untuk membuka pintu supaya keluar. Dikejar oleh sang wanita yang cantik tidak datang. Sang wanita akhirnya menarik baju Yusuf dari belakang. Dari mana? Dari belakang. Tatkala menarik baju Yusuf kemudian lepas gitu lari, tahu-tahu ketemu dengan sang raja. Bayangkan, baru dicari Yusuf, tahu-tahu buka pintu ada sang raja. Bagaimana kalau antum jadi sang wanita tadi? Betapa gemetarannya, bingung bilang apa? Gaya ngejar lagi-lagi, padahal ketahuan sama suaminya. Tapi subhanallah, wanita ini sangat cerdasnya luar biasa. Dia tidak gemetaran, kemudian nggak bingung jawabnya, malah jawabnya bagus. Langsung dia bisa bersilat lidah. Dia mengatakan apa? Ma jaza'u man arada bi ahlika su'an illa ayyuhjana aw adzabun alim. Wahai suamiku, kira-kira apa balasan bagi orang yang hendak melakukan keburukan terhadap istrimu kalau tidak dipenjara atau diberi siksaan yang pedih? Bayangkan di dalam keadaan begitu dia masih bisa membalikan fakta. Kalau kita bingung, seperti ada cerita bahwasanya matar seperti orang yang sedang nyuri belimbing, naik pohon cari belimbing, tahu-tahu ketahuan sama yang punya belimbing. Ngapain kamu? Enggak, cari layang-layang. Buat apa? Buat rujak. Ketahuan nggak? Ada kisahnya dari kampung saya, ketika di Irian Jaya, ada orang Nasrani, orang Irian, dia ingin mencuri. Jam 2 malam dia lari di jalan di kampung. Akhirnya ditegur sama teman-teman lain. Kamu ngapain sini malam-malam? Lari pagi katanya. Ya jelas mencuri, memang jam 2 malam pun lari pagi. Itu tidak bisa karena menghadapi kesulitan. Adapun wanita ini enggak. Waktu ketahuan sama suaminya, dia bisa memberikan fakta. Dia mengatakan, "Ma jaza'u man arada bi ahlika su'an illa ayyusjana wa adzabun alim." Wahai suamiku yang kucintai, kira-kira apa balasan hukuman bagi orang yang ingin berbuat keburukan pada istrimu? Kalau kamu tidak penjarain dia atau kamu berikan azab yang pedih. Akhirnya ada orang yang mengatakan, "Wa syahida syahidun min ahliha in kana qamisuhu qudda min qubulin fa sadaqat wa huwa min al-kadhib." Lihat saja wahai sahabat, kalau seandainya baju yang terpajang itu bagian depan, maka wanita ini benar, istri antum benar, dan Yusuf telah berdusta. Tapi kalau kebalikannya, jika ada qamisuhu qudda min qubulin, maka dapat huwa min al-sadiqin. Kalau ternyata baju yang dikoyak dari belakang, berarti yang benar adalah Yusuf, adapun istrimu berdusta. Ini raja pun tahu bahwasanya istrinya berdusta. Allah Subhanahu wa taala berfirman setelah itu, wa qala niswatun fil madinati imra'atul aziz turawidu fataha an pada syarafaha hubba inna lanaraha fi dhalalin mubin. Akhirnya tatkala kejadian tadi permaisuri tidak berhasil merayu Yusuf alaihissalam, maka kabar tersebut pun tersebar. Para wanita di negeri tadi mulai menggunjing, membicarakan, menjelek-jelekan sang permaisuri. Kok permaisuri tadi mau merayu pemuda yang tinggal di rumahnya? Menurut kami, sungguh sang permaisuri tadi berada dalam kesesatan yang nyata. Tidak ada yang melakukan tadi kecuali sangat cinta kepada sang pemuda itu, kepada Yusuf alaihissalam. Allah melanjutkan, "Falamma sami'at bimakrihinna arsalat ilayhinna wa a'tadat lahunna muttaka'an wa atat kulla wahidatin minhunna sikkina wa qalat ikhruj 'alayhin." Permaisuri ini mendengar bahwasanya wanita-wanita di negeri itu menggunjing dia, maka dia pun bikin makar. Akhirnya dia pun falamma sami'at bimakrihinna arsalat ilayhinna, maka dia pun mengundang wanita-wanita di negeri tadi, mengundang ke rumahnya. Kemudian dia siapkan tempat untuk sandaran, dan masing-masing disiapkan pisau dengan ada buah-buahan, ya, entah apel, entah apa, pokoknya buah-buahan yang siap untuk dipotong. Akhirnya mereka pun, ibu-ibu tadi yang tadi ngerumpi, menggunjing sang permaisuri pun berkumpul. Tatkala mereka sedang asik ngobrol, sedang motong-motong buah-buahan, sang permaisuri sudah menyiapkan Yusuf alaihissalam dan mengatakan, "Wa qalat ikhruj 'alaihim." Tiba-tiba sang permaisuri menyuruh Yusuf untuk keluar, berjalan di hadapan mereka. Tiba-tiba Nabi Yusuf alaihissalam pun keluar di hadapan para ibu-ibu tadi, para wanita-wanita negeri tadi. Falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadza bashar in hadza illa malakun karim.
Tatkala wanita-wanita melihat Yusuf yang begitu tampannya, yang tampannya luar biasa, yang tidak bisa kita bayangkan bagaimana tampannya Yusuf alaihissalam, mereka pun kaget dan mereka pun bertakbir ya. Kemudian mereka pun sampai mereka memotong tangan-tangan mereka tanpa sadar. Ini menunjukkan bagaimana tampannya Yusuf alaihissalam. Sampai dia tidak sadar tatkala memotong tangan. Kita melihat wanita di sini secantik apa pun, kalau kita dengan pisau potong jari, kita akan sadar ya. Bagaimanapun cantik wanita itu. Walaupun cantiknya luar biasa, selama bukan bidadari ini, kita walaupun potong tangan kita akan sadar betapa cantik wanita. Ini Allah menggambarkan bagaimana tampaknya Yusuf. Bayangkan setengah ketampanan untuk siapa? Untuk Yusuf. Saking tampaknya luar biasa. Saya bilang bapak sekalian tidak akan bisa menghayalkan bagaimana tampaknya Nabi Yusuf. Sebagaimana bapak sekalian tidak akan bisa menghayalkan bagaimana tampaknya, bagaimana cantiknya bidadari di akhirat. Yang mampu kita hayalkan, otak kita ini terbatas. Otak kita ini hanya bisa mampu menghayalkan apa yang pernah ditangkap oleh panca indera. Otak kita ini hanya bisa menghayalkan wanita tercantik yang pernah kita lihat. Selain itu tidak bisa, karena tidak pernah kalau kita sudah mampu benar. Saking cantiknya bidadari, kita tidak bisa menghayalkan bagaimana cantiknya bidadari. Yang kita bisa hayalkan cuma wanita tercantik yang pernah kita lihat. Demikian juga Yusuf alaihissalam, saking tampannya, yang tidak tahu bagaimana tampaknya Yusuf alaihissalam tersebut, akhirnya para wanita tadi memotong-motong tangannya tanpa mereka sadar. Wa qulna hasyarillah ma hadza bashar. Sampai mereka mengatakan maha suci Allah, ini bukan manusia. Yusuf ini bukan manusia. In hadza illa malakul karim. Dia itu malaikat. Karena saking tampannya. Disitulah baru sang permaisuri mengatakan apa? Qalat fadzalikunna alladzi lumtunnani fihi wa laqad rawatu an nafsi fastasam. Kata dia, itu lihat itu. Kalian tidak mampu untuk menghadapi Yusuf. Itulah yang kalian mencelaku. Kalian mencelaku gara-gara apa namanya? Aku jatuh cinta sama siapa? Sama Yusuf. Kalian baru lihat sedetik saja sudah KO. Saya bagaimana tiap hari di rumah enggak KO. Tiap hari ketemu Yusuf bagaimana tidak tergiur. Kalian baru sedetik sudah potong-potong jari. Fadzalikum alladzi lumtunnani fihi. Itu yang kalian celaku. Kalian sendiri terjatuh dalam jalan tersebut. Walau pada rawatuhu an-nafsi, saya sudah berusaha meraih Yusuf, fastaqsa, namun dia menjaga dirinya. Wala illam yaf'al ma amruhu la yusjananna wa la yakuna min as-sagirin. Kalau si Yusuf tidak mau memenuhi keinginanku, maka dia akan dipenjara dan dia akan termasuk orang-orang yang rendah, orang-orang yang terhina. Akhirnya Yusuf diancam untuk dipenjara. Apa kata Nabi Yusuf alaihissalam? Apa namanya? Qala rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi. Wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilayhinna wa aku minal jahilin. Kata Nabi Yusuf alaihissalam, dia pun berdoa, ya Allah, penjara lebih aku sukai daripada aku penuhi ajakan wanita-wanita tersebut. Ini menunjukkan wanita-wanita tadi yang tadi mencela permaisuri akhirnya bersekongkol sama permaisuri tadi. Kata Yusuf, saya lebih baik di penjara daripada mengikuti kemauan wanita-wanita tersebut. Kemudian beliau berkata, wa illa tasrif anni, ya Allah, seandainya engkau tidak memalingkan aku dari tipuan mereka, asbu ilaihinna, saya bakalan condong kepada mereka. Saya akan tergiur sama mereka. Lihat bagaimana Yusuf alaihissalam, dan dia seorang nabi, namun dia tidak pede dengan iman yang dia miliki. Dia berdoa, ya Allah, saya minta berdoa kepada engkau agar engkau memalingkan aku dari tipuan mereka. Seandainya engkau tidak palingkan aku, saya akan terjerumus bersama mereka. Oleh karena seorang yang beriman tidak boleh bangga pede dengan iman yang dia miliki. Sekarang ini dia mampu untuk berhadapan dengan menjauhkan diri dari maksiat, namun pada waktu yang lain bisa jadi dia lemah, dia pun terjerumus dalam kemaksiatan. Terlalu banyak orang seperti itu. Dia merasa dirinya mampu berhadapan dengan maksiat, mampu tidak tergoda, namun suatu saat imannya lemah, akhirnya terjerumus dalam perzinahan, dalam kemaksiatan, dalam yang lain. Lihatlah bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam, dia berdoa, ya Allah, lindungilah aku. Kalau engkau tidak lindungi aku akan terjerumus bersama mereka. Itulah kisahnya. Akhirnya Yusuf memilih untuk dipenjara. Disitulah mulai kisah dakwah yang ini, yang inti pembahasan kita ingin menceritakan bagaimana Yusuf dalam berdakwah, bagaimana tariqah beliau, bagaimana cara beliau, usul beliau dalam berdakwah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, pada fala ma'ahu sijna fatayan. Qala ahaduhuma inni arani ahsiru khamra. Wa qala al-akharu inni arani ahmilu fawqi ra'si khubzan ta'kulu tayru min. Nafi'na bi ta'wili inna naraka minal muhsinin. Allah menceritakan, masuklah Yusuf dalam penjara bersama dua orang pemuda. Dan dua orang pemuda masuk penjara bersama dengan Yusuf. Dua orang pemuda ini pun mendatangi Yusuf alaihissalam. Dua orang pemuda ini dua orang yang kafir, orang musyrik.
Mereka pun datang menemui Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian ternyata mereka berdua telah bermimpi. Dan mereka berdua ingin Yusuf alaihissalam mentakdir, mengungkapkan rahasia mimpi mereka. Apa sih arti dari mimpi mereka? Mereka mengatakan, ini salah satu di antara mereka mengatakan, ini arani aksiru khamra. Wahai Yusuf, sungguhnya dalam saya mimpi saya sedang memeras apa namanya, buah anggur untuk dibuat sebagai bir, sebagai khamr. Waqala al-akharu, adapun satunya mengatakan, ini arani ahmilu fawqa ra'si khubzan. Saya bermimpi bahwasanya saya sedang memikul roti, kemudian roti tersebut dimakan oleh burung. Nabi ta'wili. Tolong wahai Yusuf, kabarkanlah kepada kami apa takwil mimpi ini. Apa sih hakikat mimpi ini? Apa kata mereka? Inna naraka minal muhsinin. Sungguhnya kami memandang engkau termasuk orang-orang yang baik. Ini dalil mereka. Kenapa mereka mendatangi Yusuf? Kenapa mereka datangi Yusuf untuk minta Yusuf mentakdir mimpi mereka? Karena mereka lihat Yusuf itu orang yang baik. Itu alasan mereka sehingga mereka mendatangi Nabi Yusuf. Seorang dai pun harusnya seperti itu. Seorang dai itu harus dikenal sebagai orang yang baik, akhlak yang baik. Sebagaimana Rasulullah SAW, akhlak yang bagus. Tidak ada orang kafir yang mencela akhlak Nabi SAW. Ya, tidak dicela, cuma dikatakan bahwasanya beliau orang gila, penyair. Adapun akhlak beliau semua mengakui. Bahkan sebelum beliau diangkat menjadi nabi, dia dijuluki dengan Al-Amin, orang yang mahdi, yang dipercaya. Itulah Rasulullah SAW. Adapun dai, kita semuanya dai. Kalau kita pulang kampung kita akan berdakwah. Ini dari Saudi Arabia. Nggak perlu dari mana pun, yang penting dari mana? Saudi. Dari Arabia. Mutawak semuanya. Tapi kita semuanya mutawak. Makanya orang akan memandang kita dengan pandangan tersendiri, pandangan khusus. Ini orang Saudi. Dia akan mesti punya bawa sesuatu yang baru. Kalau kita ternyata dakwah kita terkadang menyelisih pemahaman masyarakat, ya kita harus sebelum menyampaikan, kita harus berakhlak yang baik supaya masyarakat itu percaya kepada kita. Dia dua orang ini, mereka datang kepada Yusuf. Kenapa? Karena mereka mengatakan, inna naraka minal muhsinin. Menurut kami, wahai Yusuf, engkau termasuk orang-orang yang baik. Ini kesempatan. Mereka datang kepada Yusuf, minta bantuan Yusuf untuk mentakdir mimpi. Yusuf alaihissalam mengambil ini kesempatan untuk berdakwah. Apa kata Yusuf alaihissalam? La ya'tikuma ta'amun turzaqanihi illa nabattukuma bi ta'wilihi qabla an ya'tiyakuma. Kata Nabi Yusuf alaihissalam, sungguhnya saya insya Allah, kata Nabi Yusuf alaihissalam, sebelum jatah makanan kalian datang, saya sudah selesai mentakdir mimpi kalian. Tapi sebelumnya saya ingin ngomong. Jadi Yusuf membuat mereka menunggu. Insya Allah, kata Yusuf, sebelum jatah makanan kalian datang, sudah selesai kalian mentakdir, menceritakan hakikat mimpi kalian. Tapi Yusuf ingin bicara sama mereka. Ini kesempatan Yusuf alaihissalam berdakwah. Karena kalau ada orang butuh sama kita, itu kesempatan. Bukan kita yang butuh sama dia, kita dakwahi. Kita butuh sama dia, mau utang sama dia, kita dakwahi. Orang yang ditai nggak mau dia, itu datang minta utang sama anak, mau dakwahi. Kalau ada orang datang minta utang sama kita, kesempatan. Insya Allah pada sholat isya saya sudah kasih uang sama dia. Tapi sebelumnya ini dulu, kita ngobrol, bicara. Kesempatan untuk berdakwah. Itu demikian. Ada kesempatan. Sebelum jatah makanan kalian datang, saya akan sudah mentakdir mimpi. Karena sebelumnya saya ingin bicara sama kalian. Yusuf mulai berbicara. Lalu kami kata Yusuf alaihissalam, inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billah wa hum bil akhirati kafirun. Kata Yusuf alaihissalam, sungguhnya saya ini meninggalkan suatu kaum, kata Yusuf alaihissalam, yang mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka tidak beriman kepada hari akhir. Tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada hari akhir. Padahal dua orang di depan Yusuf alaihissalam itu orang yang juga tidak beriman kepada Allah dan juga tidak beriman kepada hari akhir. Mereka juga orang-orang musyrik. Namun bagaimana cara Yusuf? Yusuf tidak langsung, kamu musyrik. Enggak. Dia menceritakan orang yang ketiga, orang kedua. Tapi tidak langsung tersinggung. Dia mengatakan, sungguhnya ada kaum saya orang-orang kafir, tidak beriman kepada akhirat dan tidak beriman kepada Allah. Itu salah satu usul dakwah. Kalau kita berdakwah, kita jangan memvonis orang depan kita. Kita seakan-akan tidak tahu keadaan dia, dan kita bicara tentang orang lain. Supaya kalau kita bilang kamu ini mubtadi, kamu ini bikin bid'ah, kamu ini bikin syirik, dia akan tersinggung. Kamu ini siapa kamu ini? Kemarin sore datang sini sudah mengatakan saya buat syirik. Ini kiai-kiai saya dulu tidak ada yang seperti ini. Yusuf enggak, dia menggunakan metode yang lain. Dia menceritakan orang ketiga. Kita ada kata apa? Wa tabaqtu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub.
ma kana lana an nusyrika billahi min syai'. Dzalika fadlullahi 'alaina wa 'alan nasi walakinna aktsarun nasi la yashkurun. Kemudian Yusuf mengatakan, adapun saya, wa taba'tu millata abai Ibrahim. Adapun saya tidak mengikuti agama kaum saya yang mereka berbuat syirik. Tidak. Saya mengikuti agama bapak saya, kakek-kakek saya, Ibrahim, wa Ishaq dan Yakub. Ini ketiga orang ini, ketiga nabi ini terkenal. Orang-orang musyrik pun kenal mereka adalah orang-orang saleh, mereka adalah nabi. Sehingga Nabi Yusuf menyebutkan, saya sungguhnya agama saya adalah agama Ibrahim, kemudian Ishaq dan Yakub. Insya Allah pada antum pun sudah dengan kajian dari Ustaz Alwi, bahwasanya orang-orang musyrik itu mereka percaya kepada Allah. Makanya orang-orang musyrik di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mereka juga berhaji. Mereka berhaji nggak? Mereka berhaji. Sehingga banyak orang kafir yang namanya Abdullah. Banyak orang kafir namanya Abdullah. Intinya mereka tidak tahu siapa Ibrahim, siapa Ishak dan siapa Yakub. Ini secara juga usul dalam berdakwah. Kita kalau berdakwah, yang kita sampaikan, yang anak sampaikan ini bukan akidah anak, tapi akidahnya imam-imam yang terkenal. Kita bilang misalnya, akidah yang saya sampaikan ini bahwa kita tidak boleh berbuat syirik, tidak boleh berbuat bid'ah. Itu merupakan akidah Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah. Kalau tidak percaya buku-buku mereka, bagaimana mereka mendakwakan akidah? Akidah mereka semua sama. Fikih mereka berbeda-beda. Fikih Imam Syafi'i beda dengan fikih Imam Malik, beda dengan fikih Imam Ahmad, beda dengan fikih Abu Hanifah. Namun akidah mereka sama. Imam Abu Hanifah punya buku judulnya Al-Fiqhul Akbar tentang akidah. Imam Syafi'i berkata akidah banyak. Imam Ahmad tentang akidah banyak. Imam Malik apalagi banyak sekali tentang pembahasan mereka tentang akidah. Semuanya akidah yang saya bawa ini adalah akidahnya para imam. Kalau kita makanya mungkin sudah ada yang pernah datang namanya Ustaz Abdul Azim. Dia punya buku tentang akidahnya atau perjuangan ulama Syafi'iyah membela akidah yang benar. Dan ada risalah doktorat, risalah S3 tentang akidah Imam Syafi'i. Dia sudah diterjemahkan di Indonesia. Salah seorang dosen di Jamiah Islamiyah, dia menyebutkan akidah Syafi'i dari buku-buku Imam Syafi'i. Tentang bagaimana akidah Syafi'i, akidah Imam Syafi'i. Dan akidah Imam Syafi'i tidak sebagaimana kebanyakan akidah yang ada di Indonesia. Kita jelaskan bahwa akidah kita ini bukan akidah yang kita buat-buat, tidak. Tapi sudah didahului oleh Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik. Ini cara yang baik, sebagaimana disebutkan oleh Yusuf alaihissalam. Kemudian Yusuf pun mulai melanjutkan dakwah. Kata beliau, ya sahibai sijin, arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar. Dia mengatakan, wahai dua saudaraku, dua sahabatku yang sama-sama kita di penjara, sama-sama senasib sepengangguran. Saya di penjara, atau juga di penjara. Kita kalau ketemu orang kita berkata, wahai saudaraku dari tanah air, saya Indo, kamu juga Indo. Itu mungkin bisa semakin persahabatan sebelum kita melakukan dakwah. Sebagai masyayikh mengatakan, kalau kita ingin berdakwah, kita ingin dakwah seorang, kita tanya tentang perkara yang orang itu sukai. Ini salah satu metode. Misalnya dia itu mekaniki, kita tanya tentang mekaniki, bagaimana apa perbaiki mobil. Dia akan cerita, mobil itu begini, dia akan ceritakan apa sebelum kita mulai dakwah, supaya untuk mengambil hatinya. Allah Subhanahu Wa Taala saja, tatkala ingin menjelaskan kepada Nabi Musa tentang tongkat itu bakal dijadikan mukjizat, akan berubah menjadi apa? Ular. Allah kasih mukadimah. Allah nggak langsung, wahai Musa, tongkat itu bakal jadi ular. Enggak. Allah tanya, wa ma tilka biyaminika ya Musa. Wahai Musa, apa yang ada di tangan kananmu? Allah tahu yang adalah tongkat beliau. Musa kemudian semangat untuk menjawab. Qala hiya asaya atawaqqa 'alayha wa ahshu biha 'ala ghanami wa hiya fiha ma'arij. Musa pun menjawab, ya Allah, sesungguhnya tongkatku ini adalah tongkatku yang saya berjalan sambil menjadi pijakan bagi saya, dan saya gunakan untuk memukul pohon supaya ada daun-daun yang jatuh untuk dimakan oleh kambing-kambingku. Dan masih banyak kebutuhan yang saya bisa lakukan dengan menggunakan tongkat saya. Tujuan Allah untuk apa? Al-Biha ya Musa, lemparkan ya Musa tongkatmu supaya bisa jadi ular. Namun Allah tidak langsung, di sini Anda perhatikan, Allah tidak langsung menyuruh Musa untuk melempar apa? Tongkat, tapi Allah mulai dengan mukadimah. Ya, apa itu di tangan kanan? Kita pun berdakwah demikian. Sekarang kita tidak langsung untuk, misalnya ada orang berbuat bid'ah, kita tidak langsung, kamu ini bid'ah ini, kamu suka enggak? Kita pakai mukadimah. Kita temani dulu, kita ziarahi dulu, kita ajak berbicara, ajak berdialog sebelum kita masuk dalam dakwah, sehingga timbul kepercayaan bahwasanya kita itu ingin kebaikan bagi
bagi dia. Adapun orang yang datang masuk ini bid'ah, ini terkadang tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaat. Ini syirik, memang tidak ada manfaatnya. Orang malah semakin jauh. Orang malah semakin lari. Adapun kalau kita dekati atau kita undang makan di rumah sampai dia percaya sama kita, kalau kita mulai dakwah, insya Allah dia lebih menerima. Kata Yusuf alaihissalam, ya sahabatnya sejini, wahai dua sahabatku yang ada di penjara. Arbabun mutafarriqun khairun amillahul wahidul qahhar. Apakah Tuhan-Tuhan yang banyak itu lebih baik daripada Tuhan yang Maha Esa? Al-Wahidul Qahhar yang Maha Kuasa. Tentunya jawabannya Tuhan yang Maha Esa. Daripada Tuhan-Tuhan kecil-kecil seperti itu yang meskipun jumlahnya ribuan, tidak ada bandingan sama Tuhan yang Maha Esa. Ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Ini dari Yusuf alaihissalam. Kata beliau, wahai dua sahabatku, sungguhnya kalian tidaklah menyembah Tuhan-Tuhan kalian, patung-patung kalian itu. Yang kalian sembah itu hanyalah sekedar apa? Nama-nama yang kalian buat Tuhan. Asalnya Tuhan-Tuhan kalian itu adalah patung yang dibuat di jalan. Kalian ambil, kalian pahat, kalian namakan patung fulan, patung ini, patung ini. Asalnya hanya batu. Oleh karena disebut dalam sejarah Arab. Dan kalau orang-orang Arab sedang berjalan, kemudian mereka berkelompok berjalan rame-rame dalam keadaan safar, dan mereka bawa Tuhan, satu buah Tuhan. Batu itu Tuhannya. Di tengah jalan Tuhannya jatuh. Akhirnya pimpinan rombongan mengatakan, stop dulu, teman-teman, stop dulu. Irtami surakakum, cari dulu Tuhan kalian. Sesungguhnya kita kehilangan Tuhan kita. Akhirnya mereka berhenti nyari Tuhan hilang. Sekitar batu, akhirnya cari-cari nggak ketemu. Akhirnya dia ketemu, tapi bukan Tuhannya, cuma mirip aja. Nanti dia bilang, wahai sahabatku, semuanya saya sudah ketemu Tuhan kita sudah saya temukan. Atau yang mirip-mirip lah. Artinya kalau Tuhan ini nggak ada, masih ada batu yang lain bisa jadi Tuhan. Itulah asalnya sembah-sembah itu hanya sekedar batu yang kemudian mereka nama-namai. Ma'adzallahu biha min sultan. Yang tidak sama sekali ada dalil dari Allah Subhanahu wa taala. Ini akidah yang membedakan antara akidah yang benar dengan akidah yang batil, satu syaratnya. Tidak ada dalil dari Al-Qur'an. Yusuf mengatakan, adapun sembahan kalian ma'adzallahu biha min sultan. Tidak ada dalil dari Allah Subhanahu wa taala. Antum di Indonesia akidah apa saja? Ini katanya bisa ini, katanya bisa. Mana dalilnya? Kalau nggak dalilnya berarti hanya buat-buatan kalian. Terlalu banyak akidah yang dibuat-buat oleh manusia. Katanya begini, pergi ke pohon sana, coba, insya Allah kamu kasih dengan izin Allah, katanya nanti bisa begini. Kamu Indonesia seperti itu ya, ada batu besar kasih saja, batu besar, nah, batunya besar, siapa tahu ada apa-apanya. Ada pohon besar datang kasih sajian, berendam di bertambah di subhanallah. Ini bisa ini, pakai begini, jam itu semuanya akidah yang batin. Kamu jangan duduk di pintu, nanti ada begini, kamu jangan di semuanya nggak ada dalilnya. Ada dalilnya atau tidak? Berarti akidah yang batil, mudah. Akidah Islamnya itu akidah yang mudah. Ada dalilnya enggak? Allah bilang enggak? Rasul bilang enggak? Kalau enggak, sudah itu buat-buatan orang. Hanya orang yang hidupnya terikat dengan berimbang bingung. Jangan begini, nanti salah. Jangan begitu salah. Begini lihat dulu. Oh iya, jangan. Bingung, hidupnya penuh dengan kebingungan. Ada akidah yang mudah. Kita keluar bismillah, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah ajarkan kita ambil, yang diajarkan oleh Rasulullah kita ambil, yang tidak ada kita tidak gunakan. Jadi mudah. Kita bedakan antara akidah yang benar dengan akidah yang batil sebagaimana dijelaskan oleh Yusuf alaihissalam. Akidah yang benar itu apa? Ada dalilnya dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah lihat bagaimana dakwah Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam tatkala ada kesempatan dua orang ini datang kepada dia. Dakwah yang pertama kali beliau tegakkan adalah dakwah tauhid. Dakwah apa? Tauhid. Kita pun kondisinya seperti sekarang ini, lihat Indonesia kesyirikan di mana-mana. Kalau Mas mau tanya tentang jenis-jenis kesyirikan, tanya Ustaz Abdullah Zain. Tesis dia ayat 3 tentang model-model kesyirikan yang ada di Indonesia. Saya bilang saja sekarang dukun Indonesia berapa jumlahnya? Banyak, tak terhingga. Banyak. Dukun tidak malu-malu sekarang. Dukun paranormal. Paranormal ini paranormal luar biasa. Anda yang ingin istri cantik silakan datang ke saya. Anda yang punya harta anda lancar silakan datang ke saya. Padahal dia juga orang miskin, istrinya juga jelek. Seperti itu. Sekarang orang tidak malu-malu. Orang bos mau menjalani banyak sekali. Kalau dukun ini 1 juta, dukun ini saja 1 juta. Cuma tahu 1 juta atau mungkin lebih ya. Taruhlah 1 juta. Kalau setiap orang diikuti 2 orang ini sudah berapa yang musyrik? Diikuti 5 orang sudah berapa yang musyrik? Pada kata Rasulullah SAW, man ata arrafan, man ata kahinan, aw arrafan, fasadaqa bima yaqul, faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Orang siapa yang datang kepada dukun atau paranormal dan membenarkan perkataannya,
apakah dia telah kafir kepada Al-Quran? Belum jimat-jimat. Indonesia kesyirikan banyak. Buddha punya kesyirikan. Mereka punya cabang di Malaysia, punya cabang di Singapura. Benar ya, saya ketemu teman-teman saya dari Malaysia. Di sana ada toriko gini. Dari mana? Pusatnya di Indonesia. Singapura juga. Ketemu ada toriko gini-gini. Pusatnya di Indonesia. Subhanallah, saking ramainya sampai punya cabang-cabang. Kemudian belum lagi ternyata madrasah agama yang mengajarkan kesyirikan. Orang sekarang baru belajar dari mahar, belajar dari pondok keluar, Mas ajarin dong ilmunya. Mas cari ilmu pelet. Orang begitu, orang takut sama orang kenapa takut dipelet, takut disantet. Karena memang ada kiai bisa nyantet, ada kiai bisa melet, bahkan jualan dia, jualan ilmu ini, jualan apa cincin bisa ini, cari duit sih. Karena di mana bila Allah ya. Kita dalam kondisi seperti ini. Dakwah yang pertama kita tegakkan adalah dakwah tauhid. Jangan kita dengan perkataan orang enggak usah dakwah tauhid. Atau jangan dakwah tauhid. Bikin orang ribut, jangan. Kita dakwah yang penting kita mengumpul. Kita mengumpul di atas tauhid. Orang tidak mendengar sudah. Ini adalah hak Allah. Tauhid adalah hak Allah yang ibad. Tauhid adalah hak Allah terhadap hamba-hambanya. Allah tidak ingin disyirikan. Allah ingin hamba-hambanya semuanya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita lalaikan hak Allah kemudian kita sibuk dengan yang lain. Hak Allah yang pertama kali kita perhatikan bahwasanya Allah harus ditauhidkan di alam semesta ini, di tanah air kita ini. Meskipun orang bilang apa tentang kita, kita tahu. Cuma ingat dengan uslub, dengan cara yang baik. Kita pun jangan datang pulang dari Jubail kemudian bilang kamu musyrik juga, kamu agak musyrik. Ada orang begitu. Ini juga nggak ada baiknya juga seperti kita itu datang untuk mengobati, bukan untuk memponis-ponis. Ada orang pacul-pacul di campur di sawah, dia mungkin pakai jimat, Pak Tani musyrik, buat apa? Gak ada bedanya. Datang kita nasihat, Pak semuanya nasihati baik-baik dengan cara yang baik. Kita juga sebagian kita dulu seperti itu, karena kebanyakan saudara-saudara kita tidak ngerti. Kebanyakan saudara-saudara kita hanya taklid ikut-ikutan kepada kiainya, hanya ikut-ikutan kepada orang tuanya, kejawen dan macam-macam, ikut-ikutan nggak ngerti. Makanya kita tatkala pulang jangan kita pakai uslub yang kasar, pakai uslub yang baik ya. Oh kita sudah sangat, sudah jenggotannya sampai dada, kemudian sudah celananya di atas mata kaki, kemudian musyrik fitnah. Orang takut seperti itu. Tidak pernah salam, tidak mau salam, enggak benar seperti itu. Sebab bagaimana kita bisa mendakwai seorang? Kita salami dulu. Salami, ajak ngobrol, baru dakwahin. Kalau kita nggak mau salam, gimana mau dakwahin? Kalau kita nggak mau salam, gimana dakwahin? Jangan lupa bisa jadi kerabat kita, ayah kita juga bisa jadi seperti itu. Bisa jadi ibu kita, bisa jadi tante kita yang masih dalam kesyirikan, dalam kebid'ahan. Kita sabar, kita jelaskan. Tidak kita terang bertahap demi setahap. Sekarang mungkin bertahun-tahun baru dia bisa sadar. Sabar, jangan terburu-buru. Sebagian dai subhanallah datang langsung dakwah, bikin ceramah. Ini syirik, ini kita ini syirik. Dia dilempar. Oh, memang mereka tidak akan beriman. Biarin aja. Dia masuk neraka semua. Kamu yang salah cara kamu berdakwah. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Ma anta bimuhaddits qauman haditsan la tablughu uquluhum illa kana li ba'd fitnah. Kata Abdullah bin Mas'ud, tidaklah engkau menyampaikan suatu hadis Nabi ya tidak sesuai, tidak masuk dalam nalar orang-orang, kecuali akan menimbulkan fitnah. Sebagian kita kalau sampaikan terkadang orang nggak paham, ya nggak, tingkatnya sudah tinggi. Kok bisa syirik? Kenapa bisa syirik? Saya kuburan minta kepada wali, kenapa bisa syirik? Kamu tuh ngawur, malah kita dingawur-ngawurkan, digoblok-goblokin. Karena tidak masuk dalam nalar mereka. Saatnya kita sampaikan dengan baik, dengan dalil yang baik, dengan cara yang lembut. Kalau kita sudah berusaha lembut-lembutnya, ternyata mereka tidak terima, itu sudah itu urusan Allah SWT. Allah yang beri petunjuk, Allah yang menyesatkan. Demikianlah ikhwan. Bila azanillahu iyyakum, kajian kita pada malam hari tentang itu saja, tentang keutamaan dakwah dan ada pada dalam berdakwah dan contoh dakwah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini saja. Demikian saja. Kalau ada kekurangan, kita buka pada majelis. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.